wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perhitungan analisis struktur pasar. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Eva Nurhayati, NIM 19.032.11.00080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardetila Imama, NIM 19032111000083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nuridayanti Rahman, NIM 19032110086 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farahwina Hamidah, NIM 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tandria Oktaviana, NIM 92. Nah, pada pembahasan perhitungan analisis struktur pasar, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada perhitungan market share, yang kedua ada perhitungan konsentrasi rasio, yang ketiga ada perhitungan indeks Hirschman-Herfindahl, yang keempat ada indeks Rosenbluth, dan yang terakhir ada koefisien indeks Gini. Pada slide ini saya akan membahas tentang perhitungan market share. Nah, sebelum itu, apa sih itu market share? Market share merupakan persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Sebelum ke perhitungan konsentrasi rasio atau KR, market share dan market share kumulatif, kita harus menentukan total jumlah pembelian terlebih dahulu. Nah, setelah kita menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada kolom jumlah pembelian, diperoleh total jumlah pembelian yaitu sebesar 1.595. Setelah itu, kita bisa menghitung konsentrasi rasio. Rumus dari konsentrasi rasio yaitu jumlah pembelian dibagi dengan total jumlah pembelian. Maka, dapat dihitung pada pedagang G, jumlah pembelian sebesar 90, maka konsentrasi rasionya yaitu sebesar 90 dibagi dengan 1.595. Diperoleh hasil konsentrasi rasionya yaitu sebesar 0,056. Dan selanjutnya pada pedagang H, jumlah pembelian sebesar 90, maka konsentrasi rasionya yaitu 90 dibagi dengan 1.595. Diperoleh konsentrasi rasionya yaitu sebesar 0,056. Dan begitu pun seterusnya sampai pada pedagang T. Nah, misalnya pada pedagang T, jumlah pembeliannya yaitu sebesar 70, maka konsentrasi rasio atau KR-nya yaitu sebesar 70 dibagi dengan 1.595. Diperoleh konsentrasi rasionya yaitu sebesar 0,044. Kemudian lanjut ke perhitungan market share. Nah, rumus dari market share yaitu jumlah pembelian dibagi dengan total jumlah pembelian dikalikan dengan 100. Nah, atau secara sederhananya bisa nilai dari konsentrasi rasio dikalikan dengan 100. Nah, misalnya pada pedagang G, jumlah pembelian sebesar 90 dan total dari jumlah pembeliannya yaitu sebesar 1.595, maka market share-nya yaitu sebesar 90 dibagi dengan 1.595 dikalikan dengan 100 dan diperoleh nilai sebesar 5,64. Nah, begitupun seterusnya sampai pada pedagang T. Nah, pada pedagang T itu jumlah pembeliannya yaitu sebesar 70, maka market share-nya yaitu sebesar 70 dibagi dengan 1.595 dikalikan dengan 100. Maka diperoleh nilai market share-nya yaitu sebesar 4,39. Oke, lanjut ke perhitungan market share kumulatif. Nilai dari market share kumulatif ini diperoleh dari penjumlahan nilai sebelumnya dengan nilai market share-nya. Nah, pada pedagang G, nilai market share kumulatifnya yaitu sebesar 5,64. Karena pada pedagang G ini belum ada nilai sebelumnya, maka secara sederhananya nilai dari market share-nya itu dipindahkan ke kolom market share kumulatif. Maka nilai market share kumulatif pada pedagang G itu sebesar 5,64. Nah, lanjut ke pedagang H.
nilai dari market share kumulatif pada pedagang H ini sebesar 11,28, diperoleh dari 5,64 ditambahkan dengan 5,64. Maka hasilnya yaitu sebesar 11,28. Nah, sedangkan pada pedagang I, nilai market share kumulatifnya yaitu sebesar 11,28 ditambahkan dengan 5,64. Maka hasilnya yaitu sebesar 16,92. Dan begitupun seterusnya sampai pada pedagang T. Nah, pada pedagang T, nilai market share kumulatifnya yaitu sebesar 95,62 ditambahkan dengan 4,39. Diperoleh hasilnya yaitu sebesar 100,01 atau dapat dibulatkan menjadi 100. Nah, setelah nilai-nilai dari konsentrasi rasio, market share, dan market share kumulatif itu terpenuhi, maka jangan lupa untuk menjumlahkan keseluruhannya. Nah, nilai atau total dari konsentrasi rasio itu sebesar 1, dan total dari market share yaitu sebesar 100, dan kemudian nilai atau total dari market share kumulatif yaitu sebesar 100. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan market share tersebut, maka struktur pasar itu bersifat oligopoli longgar, karena ketika nilai market share kumulatif dari 4 perusahaan teratas itu dijumlahkan atau ditotalkan, itu nilainya sebesar 56,4, atau karena 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CR4. CR4 digunakan untuk mengetahui konsentrasi 4 pembeli terbesar dari suatu wilayah sehingga didapatkan gambaran umum terkait tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Langsung saja ke materinya. Di sini ada tabel pedagang dan jumlah pembelian. Untuk mencari rumus CR4 yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total. Sebelum memasukkan ke rumus CR4, kita terlebih dahulu mencari KR-nya. Rumus KR adalah A per X. A diperoleh dari jumlah pembelian di setiap pedagangnya, sedangkan X adalah jumlah total pembelian. Seperti contoh, ada pedagang G dengan jumlah pembelian 90 dan total jumlah pembelian 1595, maka dihasilkan konsentrasi rasionya sebesar 0,0564 karena diperoleh dari rumus A per X, A 90 dan X 1595. Jadi 90 per 1595 diperoleh 0,0564. Begitupun seterusnya. Setelah diketahui konsentrasi rasio dari masing-masing pedagang, maka dijumlahkan sehingga didapatkan nilai 1. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus CR4. KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 dibagi KR total. KR1-nya sebesar 0,0564 ditambah 0,0564 ditambah 0,0564 ditambah 0,0564 dibagi KR total sebesar 1. Sehingga diperoleh 0,2256. Karena hasil perhitungan sebesar 0,2256 yang artinya kurang dari 0,4, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pasar dari CR4 bersifat persaingan sempurna atau persaingan monopolistik. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indeks Hirschman-Herfindahl atau yang lebih dikenal dengan IHH. IHH ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi dari pembeli dari suatu wilayah pasar, sehingga dapat diketahui secara umum mengenai gambaran dari kekuatan posisi tawar dari penjual yaitu petani terhadap pembeli yaitu pedagang. Nah, untuk IHH sendiri ini sudah memiliki rumus yaitu IHH sama dengan KR1 kuadrat ditambah KR2 kuadrat ditambah dengan KR3 kuadrat sampai dengan KRN pangkat 2. Nah, ketika sudah ada rumus, barulah kita beranjak ke tabel. Nah, di tabel di sini sudah ada 20 data tersaji dan untuk IHH ini masih berkaitan erat dengan market share karena di sini ada konsentrasi rasio.
Nah, ketika KR yang pertama ini, yang baris pertama ini sebesar 0,056, untuk mencari IHH yaitu harus dikuadratkan. Kita beralih di baris yang kedua, yaitu 0,056 ini dikuadratkan hasilnya menjadi 0,0031. Nah, untuk yang baris ketiga ini, untuk angka 100 itu sudah menjadi ketetapan. Dan untuk yang baris yang keempat, yaitu berubah menjadi persen. Ketika KR tersebut sudah dalam bentuk kuadrat, maka diubah dalam bentuk persen. Yang pertamanya tadi 0,0031 berubah menjadi 0,31%. Langkah selanjutnya yaitu menjumlah dari KR kuadrat atau IHH. Nah, di situ sudah diketahui bahwa jumlah dari IHH tersebut adalah 0,0497. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa hasil IHH yang sebesar 0,0497 atau setara dengan 0,05 atau 0,1, maka struktur pasar ini dapat bersifat oligopoli atau oligopsoni. Terima kasih. Akan melanjutkan pembahasan hasil analisis struktur pasar, yaitu analisis indeks Rosenbluth. Indeks Rosenbluth merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditas di suatu pasar. Untuk menghitung indeks Rosenbluth atau IR, diperlukan nilai SI atau market share. Setelah market share diketahui, selanjutnya adalah menghitung perkalian antara market share atau pangsa pasar dengan pedagang. Jadi 0,056 dikali dengan 1 menghasilkan 0,056. Selanjutnya 0,056 dikali dengan 2 menghasilkan 0,112 dan seterusnya hingga diperoleh nilai I kali SI. Karena rumus R adalah 1/2 kali sigma I kali SI min 1, maka penjumlahan I kali SI dikalikan dengan 2, kemudian dikurangi 1, yang menghasilkan 18,992. Kemudian nilai R sama dengan 1/18,992, yaitu sebesar 0,053. Karena hasil perhitungan IR sama dengan 0,053 yang lebih besar dari 1/n atau 1/20 atau 0,050 dan lebih kecil dari 1, maka struktur pasar cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis struktur pasar menggunakan koefisien indeks Gini. Nah, untuk rumus dari koefisien indeks Gini yaitu sigma IK sama dengan 2 dikali PK min 1 dikali QK dikurangi PK dikali QK min 1 dikali 1/10.000. Sebelum menuju ke rumusnya, untuk mempermudah hitungan kita akan mencari average-nya terlebih dahulu atau rata-rata dari kapasitas total pembelian dibagi dengan jumlah data. Untuk kapasitas total pembelian sebesar 1595 dibagi 20 menghasilkan 79,75. Kemudian kita akan menentukan intervalnya. Nah, untuk menentukan interval kita sebelumnya akan mencari kelasnya. Untuk mencari kelas kita menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data, yaitu sebanyak 20. Untuk log 20 itu sendiri yaitu sebesar 1,3, sehingga didapati K berjumlah 5,29 atau sebanyak 5 kelas. Kemudian kita akan menentukan panjang intervalnya. Untuk panjang intervalnya itu menggunakan rumus C sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas interval. Jangkauannya yaitu 20 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian kita akan menentukan rentang kelasnya. Jadi, kita mencari data yang paling terkecil nilainya, yaitu 70, kemudian ditambah 4, yaitu 74. Sehingga untuk kelas pertama, yaitu dimulai dari 70 sampai 74, kemudian 75 sampai 79, kemudian 80 sampai 84, kemudian 85 sampai 89, kemudian 90 sampai 94. Nah, itu tadi kita sudah ketemu intervalnya. Kemudian kita akan melihat dari sisi pedagangnya terlebih dahulu. Untuk di sisi pedagangnya ini kita akan mencari jumlah pedagang.
kita akan mencari jumlah pedagang yang ada kapasitas pembeliannya itu rentang datanya dari 70 sampai 74. Itu ada 4 pedagang. Dari rentang 75 sampai 79 itu ada 4 pedagang. Dari rentang 80 sampai 84 itu ada 5 pedagang. Dari rentang 85 sampai 89 ada 3 pedagang. Dari rentang 90 sampai 94 ada 4 pedagang. Kemudian kita jumlahkan sebanyak 20. Kemudian kita akan mencari absolutnya. Nah, untuk absolutnya ini yaitu jumlah pedagang dibagi 20 dikali 100. Yaitu untuk jumlah yang 4 pedagang tadi yaitu 4 per 20 kali 100. Jadi absolutnya 20. Nah, untuk ke bawahnya itu sama. Kemudian kita akan menentukan kumulatifnya atau nilai kumulatif. Nah, untuk menentukan kumulatifnya ini untuk yang kelas pertama itu tetap sama yaitu 20. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu 20 ditambah 20 atau ditambahkan di kelas yang keduanya atau kelas berikutnya yaitu 20 tambah 20 sama dengan 40. Kemudian 40 ditambah 25 sama dengan 65. Kemudian 65 ditambah 15 sama dengan 80. Kemudian 80 tambah 20 sama dengan 100. Yaitu ketemu kumulatifnya. Itu dari sisi pedagang. Kemudian kita melihat dari sisi kapasitas pembelian. Nah, untuk average sama intervalnya itu sama. Kemudian kita akan mencari jumlah. Nah, jumlahnya ini dari mana? Jumlahnya ini dari jumlah pada kisaran data 70 sampai 74 itu data yang bernilai atau kapasitas pembelian yang bernilai 70 itu ada 4 pedagang. Sehingga itu dijumlahkan. 70 plus 70 plus 70 plus 70 menghasilkan 280. Untuk ke bawahnya itu sama, jadi di rentang 75 sampai 79 itu diketahui data yang bernilai 75 itu kan ada 4 pedagang. Nah itu dijumlahkan 75 plus 75 plus 75 plus 75 menghasilkan 300. Nah kemudian setelah perhitungan sampai ke bawah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya absolut di kapasitas pembelian. Untuk absolut ini sama, jadi yang dijumlah itu ditotalkan, kan totalnya itu 1595. Kemudian untuk absolutnya di kelas pertama, itu kan jumlahnya 280. Nah, 280 per 1595 dikali 100 menghasilkan 17,55. Kemudian untuk selanjutnya 300 dibagi 1595 dikali 100 menghasilkan 18,81. Kemudian 400 per atau dibagi 1595 dikali 100 menghasilkan 25,08. Nah, itu sampai ke bawah itu seperti itu. Kemudian kita akan mencari kumulatif. Kumulatifnya itu sama dengan yang sebelumnya. Jadi yang untuk kelas pertama itu tetap 17,55, kemudian ditambahkan dengan 18,81 di kelas kedua menghasilkan 36,36, kemudian ditambah 25,08 menghasilkan 61,44, kemudian ditambah dengan 15,99 menghasilkan 77,43, kemudian ditambah 22,57 menghasilkan 100 untuk kumulatif yang di kapasitas pembelian. Nah, selanjutnya kita akan mencari koefisien Gini 1 itu dilihat dari kelas yang kedua atau kumulatif 40. Mengapa? Ya karena ini berhubungan dengan kelas sebelum kelas KI. Nah, yang pertama kita akan mencari PK-1 dikali KIKA. PK-1 itu persentase kumulatif jumlah pedagang sebelum kelas KI atau kelas yang kedua, yaitu sebesar 20 dikali dengan KIKA. KIKA itu adalah persentase kumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas kedua, yaitu sebesar 36,36. Jadi menghasilkan 727,2. Kemudian kita mencari PK dikali KIKA-1, yaitu PK-nya itu persentase kumulatif jumlah pedagang di kelas yang kedua sebesar 40 dikali dengan KIKA-1, yaitu persentase kumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas kedua, yaitu 17,55. Menghasilkan 702. Kemudian untuk R1 itu dikurangi atau selisih dari PK-1 dikali KIKA dikurangi PK dikali KIKA-1 menghasilkan 25,2. Kemudian kita akan mencari koefisien Gini 2 yang dilihat dari kelas ketiga atau kumulatif 65. Caranya itu hampir sama atau sama dengan kelas yang pertama. Yaitu pertama kita akan mencari PK-1 dikali KIKA.
40 dikali 61,44 menghasilkan 2457,6. Kemudian PK dikali QK-1 yaitu 65 dikali 36,36 menghasilkan 2363,4. Kemudian R2-nya itu adalah selisihnya yaitu 94,2. Kemudian kita mencari koefisien Gini 3 yang dilihat dari kumulatif 80 atau kelas yang keempat. Jadi PK-1 dikali QK yaitu 65 dikali 77,43 menghasilkan 5032,95. Kemudian PK dikali QK-1 yaitu 80 dikali 61,44 menghasilkan 4915,2. Kemudian R3-nya yaitu selisihnya menghasilkan 117,75. Kemudian kita akan mencari koefisien Gini 4 atau yang dilihat dari kelas kelima dari kumulatif 100. Itu kita mencari PK-1 dikali QK yaitu 80 dikali 100 sama dengan 8000. Kemudian PK dikali QK-1 yaitu 100 dikali 77,43 yaitu 7743. Kemudian R4-nya yaitu selisihnya 8000 dikurangi 7743 menghasilkan 257. Kemudian dari koefisien Gini 1, koefisien Gini 2, koefisien Gini 3 hingga koefisien Gini 4 itu kita jumlahkan atau R1 plus R2 plus R3 plus R4 yaitu menghasilkan 494,15. Nah, itu kan sudah ketemu R-nya ya dari penjumlahan atau total dari R1, R2, R3, R4. Kemudian langsung kita masukkan ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya tadi di awal yang sudah saya sampaikan, yaitu IG sama dengan sigma IK sama dengan 2 dikali PK-1 dikali QK dikurangi PK dikali QK-1 dikali 1 per 10.000. Nah, untuk yang sigma PK-1 dikali QK dikurangi PK dikali QK-1 itu sudah ketemu, yaitu 494,15. Kemudian itu dikali 1 per 10.000 sehingga menghasilkan 0,049415 atau dibulatkan menjadi 0,05. Untuk interpretasinya, karena hasil perhitungan dari koefisien indeks Gini yaitu sebesar 0,05 dengan kriteria yaitu 0,05 lebih besar dari 0,0 kurang dari sama dengan 0,4 maka termasuk dalam kriteria timpang ringan dan struktur pasar monopolistik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.